Salam Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal Ikabod. Saya mau bicara mengenai Ikabod Bapak Ibu. Pokok bahasan saya kali ini berjudul Ikabod, sebuah berkat yang kehilangan berkat. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada satu kata di dalam Alkitab yang terdengar seperti desahan kesedihan surgawi, Bapak Ibu. Kata yang lahir dari seorang perempuan yang sekarat pada dia. Kata yang menjadi ratapan sebuah bangsa. Kata yang menjadi tanda bahwa berkat tidak lagi menjadi berkat karena kemuliaan Allah telah diambil. Kata itu adalah Ikabod. Telah lenyap kemuliaan itu. Itu artinya. Ikabod bukan sekedar nama. Ikabod adalah prahara rohani. Ikabod adalah nubuatan kepahitan. Dan Ikabod adalah peringatan ilahi, Bapak Ibu. Ketika kemuliaan Allah pergi, berkat berubah menjadi beban. Ibadah berubah menjadi ritual kosong. Dan kemenangan berubah menjadi kenangan. Israel hidup dari berkat, tetapi kehilangan pemilik berkat, lenyap dari tengah-tengah bangsa itu. Israel masih punya iman, Israel masih punya kemah suci, Israel masih punya tabut perjanjian. Saat itu, Bapak Ibu, Israel masih punya budaya ibadah, tata cara korban, dan pertemuan raya, Bapak Ibu. Tetapi semua itu hanyalah wadah tanpa isi, karena Tuhan tidak lagi di tengah mereka. Mereka pergi membawa tabut, tetapi Tuhan tidak pergi bersama mereka. Mereka berperang dengan simbol, tetapi tanpa hadiratnya. Mereka bertempur dengan seruan pekik perang penuh keyakinan, tetapi tanpa suara Allah di dalamnya. Dan hasilnya, tabut dirampas, imam-imam jatuh, bangsa itu terkejut. Inilah Ikabod, sebuah berkat yang kehilangan berkat, yaitu ketika kemuliaan Allah undur. Ketika berkat tidak lagi menjadi berkat. Rumah yang penuh makanan, tetapi kosong kehadiran Allah. Rumah yang mungkin makmur, tetapi tanpa doa, jadi rumah yang dingin. Meja dipenuhi berkat, tetapi hati dipenuhi kekosongan. Itulah Ikabod di dalam keluarga. Pelayanan yang besar, tapi tanpa urapan. Lampu berkedap-kedip, musik menggelegar, program berjalan, tetapi tidak ada kuasa untuk mengubah hidup. Itulah Ikabod di dalam pelayanan. Hidup penuh aktivitas rohani, tetapi tanpa api rohani. Datang ke gereja, baca Alkitab, bahkan melayani, tetapi hati hambar, doa kering, jiwa hampa. Inilah Ikabod di dalam hati orang percaya. Gereja yang memuliakan bentuk, tetapi kehilangan inti. Sibuk mempertahankan organisasi, program, tradisi, perayaan-perayaan yang meriah, tetapi kehilangan suara Tuhan yang lembut. Kehilangan hadirat yang meneduhkan, kehilangan kemuliaan yang memurnikan. Inilah Ikabod di dalam sebuah generasi gereja. Ada pesan profetik. 3 tanda Ikabod di tengah umat Tuhan. Tanda pertama, ketika dosa mulai dinormalisasi. Anak-anak Imam Eli, Hofni, dan Pinehas mempermainkan korban Tuhan, memperjualbelikan kekudusan, mengejar kepentingan diri, dan bangsa itu diam. Ibadah tetap berjalan, meski kemudian Tuhan menyingkir. Ikabod dimulai dari toleransi terhadap dosa, dari kekosongan penyangkalan diri. Tanda yang kedua, Bapak Ibu. Ketika simbol
menggantikan substansi. Israel tidak bertanya apakah Tuhan bersama kita. Mereka hanya berkata, ambil tabut supaya kita menang. Mereka mengandalkan barang kudus, bukan pribadi kudus, Bapak Ibu. Seperti jemaat mengandalkan roti perjamuan, bukan roti hidup di balik roti jasmani tadi. Ikapot terjadi ketika kita mengandalkan hal lahiriah, bukan hal hadirat. Tanda yang ketiga, Bapak Ibu, ketika suara Tuhan jarang lagi terdengar. Sebelum kelahiran Samuel, Alkitab berkata, firman Tuhan jarang pada masa itu. Ketika firman Tuhan jarang, kompas bangsa hilang. Ketika suara Tuhan jarang, jiwa manusia kehilangan arah. Ikapot lahir ketika firman hanya dikatakan, bukan ditaati. Sebuah pesan profetik, bukan titik akhir, tetapi aliran surgawi, Bapak Ibu ya. Mendengar kata ikabot bukan untuk membuat kita ini terpuruk, tetapi untuk bangun, Bapak Ibu. Bangunlah dari rutinitas tanpa roh. Bangunlah dari kehidupan rohani tanpa kasih. Bangunlah dari pelayanan tanpa doa yang hidup. Bangunlah dari ibadah tanpa hadirat. Allah berkata kepada masing-masing kita hari ini, aku tidak mencari kemeriahanmu, aku mencari hatimu. Ikabot adalah alarm. Alarm untuk apa? Bahwa kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bikin aturan-aturan yang dilanggar sendiri. Bahwa kita terlalu percaya struktur, tidak melihat masing-masing partnya keropos dan usang. Bahwa kita sibuk menjaga gereja, tetapi sama sekali tidak menjaga hati. Bahwa kita sibuk membuat aturan, tetapi kita sendiri tidak pernah konsisten. Ini legalisme, Bapak Ibu. Kita menuntut berkatnya, tetapi melupakan pribadinya. Ikabot memanggil kita untuk kembali, Bapak Ibu. Dari ikabot menuju kabot, kembalinya kemuliaan. Kabar baiknya, Allah tidak mau kemuliaannya tetap hilang. Dia ingin kembali. Dia menunggu hati yang lapar. Dia menunggu generasi yang haus. Dia menunggu umat yang berkata, Tuhan, jika Engkau tidak berjalan bersama kami, jangan biarkan kami berjalan. Ini di Kejadian 33 ayat 15. Satu peringatan. Kembalilah kepada marwahmu. Jangan mengandalkan aturan yang menunjukkan kemampuan atau otoritas dirimu, tetapi bersandarlah kepada otoritas ilahi, yaitu kasih karunia. Inilah berserah, bukan menyerah. Serahkan semuanya dalam kendali Tuhan. Bukan kendali dirimu sendiri yang hanya memiliki otoritas duniawi semata. Bagaimana kemuliaan itu bisa kembali? Ini satu pertanyaan tapi juga harapan. Ketika kita bertobat dengan hati yang hancur, Allah dekat kepada yang remuk hati, bukan kepada yang percaya diri. Ketika firman kembali menjadi pusat hidup, bukan hanya dibaca atau dikatakan, tapi ditaati. Bukan hanya dihafal, tapi dihidupi. Ketika doa kembali menjadi napas orang percaya, bukan rutinitas belaka, bukan formalitas, tetapi perjumpaan, bukan kewajiban, tetapi kehausan. Ketika hadirat kembali menjadi prioritas, kita tidak lagi mengejar program, tetapi menghendaki wajahnya. Kita tidak lagi mengejar jumlah, tetapi urapannya. Kita tidak lagi mendambakan sorak, tetapi mendengarkan suara Tuhan. Dan ketika semua ini terjadi, ikabot berubah menjadi kabot. Kemuliaan yang kembali turun. Ingatlah selalu Bapak Ibu, nama kita adalah sejarah kita Bapak Ibu. Ikabot lahir karena ibunya berkata, kemuliaan Tuhan telah lenyap. Tetapi ada generasi baru yang berkata, kemuliaan Tuhan telah kembali. Hari ini
Tuhan bertanya kepada kita, apakah rumahmu penuh dengan berkat tetapi kosong kemuliaan Allah? Apakah hatimu penuh aktivitas tetapi lah miskin hadirat? Apakah hidupmu diberkati tapi tidak lagi dekat dengan Sang Pemberi berkat? Jangan biarkan status rohani atau nama rohanimu menjadi kabut. Bangkitlah, sebab Allah rindu memulihkan hadiratnya atasmu. Tuhan, kami datang dengan hati yang hancur. Jika ada ikabut di hidup kami, pulihkanlah. Jika kemuliaan-Mu menjauh, dekatkanlah. Jika berkat membuat kami lupa kepadamu, ampunilah kami. Tuhan, kami tidak ingin berkat tanpa Engkau. Tidak ingin pelayanan tanpa hadirat. Tidak ingin ibadah tanpa api roh di tengah-tengah kami. Turunkan kembali kabut-Mu ini di dalam hidup kami. Biarlah kemuliaan-Mu itu menjadi napas kekuatan dan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.